Selamat siang, Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Kali ini kita kedatangan narasumber Bapak Rudianto, Direktur dari Panin Asset Management, dan Andre Lukito dari Investor Akademi Indonesia untuk membahas tentang efek perang Ukraina dan inflasi Amerika yang sangat tinggi ya. Karena di episode sebelumnya kan kita masih ngebahas, Pak, kalau perang gimana gitu ya Pak. Nah ini kelanjutannya ya. Nah ini sekarang perangnya udah jadi ini, jadi kira-kira dampaknya gimana Pak? Jadi kita ada kelanjutannya gitu ya Pak. Gitu. Oke, mungkin orang juga udah lupa karena sekarang lagi GoTo kan. Berarti teralih sama GoTo. Ya. Nah tapi kan itu tetap ada gitu perang itu ya Pak. Dan efeknya kita nanti bakal ngerasa apa. Terus COVID juga udah mulai ada lagi ya Pak di China ya. Nah itu juga bisa jadi problem sih. Tapi mungkin bisa bikin inflasi nggak terlalu tinggi. Oh ya, ngerem itu kali ya. Nah, walaupun sekarang ya kelihatannya kok Ukraina Rusia sudah ya so yesterday gitu, sudah yesterday story gitu. Walaupun perangnya masih berlangsung ya, pasar modal ya begitu. Datang dengan cepat, perginya juga dengan cepat. Nah, kira-kira kalau tentang perang Ukraina Rusia serta emerging market, inflasi Amerika seperti apa? Saya hari ini siapkan materi sebagai berikut. Jadi mungkin secara gambaran ya ini mungkin saya nggak juga bahas terlalu panjang ya. Intinya kan si Ukraina ingin join ke NATO, Rusianya nggak boleh karena dia lihat sebagai ancaman keamanan, terjadilah perang gitu. Dulu yang orang bilang mau bikin Nord Stream yang pipa gas dari Rusia ke Jerman dan segala macam, ya ternyata bukan itu alasan politik dan keamanan. Jadi perang ini bukan perang karena memperebutkan minyak atau memperebutkan suatu sumber daya alam, tapi kalau misalnya NATO, ya NATO itu tahun 97 cuma di sini. NATO itu sekutunya Amerika Serikat untuk membendung pengaruh daripada Rusia atau waktu itu Soviet Union. Kemudian makin jalan, ini digodain untuk masuk juga. Nah, si Rusianya udah keberatan. Baru terakhir dia godain terus si Ukraina untuk join juga ke NATO. Nah, NATO itu berarti orang bisa menempatkan tentara, ya. Jadi Amerika Serikat itu bisa menempatkan tentara, menempatkan rudal, menempatkan anti balistik, ya, anti semua, pokoknya perlengkapan militer di negara NATO tersebut. Ya, jadi bayangkan saja Cina misalnya, yang sama Amerika lagi nggak cocok begitu, dia membangun pangkalan militer di Meksiko yang berbatasan sama US atau di Kanada. Jadi di Kanada tiba-tiba ada pangkalan militer China, langsung dia bisa tembak rudal ke Washington tanpa perlu lewatin laut gitu. Ya tentu Amerika Serikatnya akan keberatan tuh. Ya sama juga. Jadi kalau NATO-nya dia membangun pangkalan militer di Ukraina, Rusia juga keberatan. Nggak usah jauh-jauh deh. China-nya itu bangun pangkalan militer di Laut Cina Selatan saja, Australia yang jauh-jauh yang nggak dekat sama sekali sudah datang, katanya mau lindungin Taiwan. Ya, jadi kekhawatiran orang adalah bagaimana nanti kalau China meniru langkah ini ke Taiwan. Ya. Nah itu menyebabkan saham-saham Taiwan itu year to date ya banyak sekali dijual oleh investor. Kenapa? Karena investor asing takut nanti kalau Taiwan di Ukraina kan bagaimana gitu. Nah kemudian orang juga mungkin mikir kalau Rusia kena sanksi begitu sahamnya orang nyangkut gitu kan. Mungkin juga membuat investor asing kabur dari China. Kalau nanti misalnya uang mereka di China dibekukan karena China-nya menyerang Taiwan bagaimana? Itu beberapa skenario-skenario yang terus terang dulu tidak pernah terbayangkan. Dulu itu kayaknya politik sama ekonomi itu jalan masing-masing gitu loh. Mau perang tetap bursanya buka gitu. Nah sekarang efek dari perang bisa bikin bursanya tutup, bisa bikin sanksi dan lain-lain. Jadi ini adalah suatu skenario yang orang tidak inginkan, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian skenario lain adalah bencana alam, karena di Ukraina itu ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Kayak Jepang kemarin. Jepang kemarin kan Fukushima-nya meledak, itu PLTN-nya kena gempa. Nah kalau misalnya di Ukraina kena bagaimana? Waktu di Jepang saya baca ya, biaya untuk Jepangnya itu sekitar 110 triliun rupiah. Ya, jadi biaya atas bencana nuklir yang meledak itu sampai segitu. Itu membuat Jepangnya waktu itu juga setengah mati ya. Nah kalau misalnya ini nuklirnya meledak, biayanya sudah mahal, udah begitu dia punya radiasi juga bisa menyebarkan ke negara-negara Eropa dan Rusia. Itu juga skenario yang orang tidak inginkan. Ya, jadi yang terberat daripada perang Rusia Ukraina ini adalah
nanti Taiwannya ikut-ikut sehingga jadi perang dunia ketiga, atau ya terjadi bencana pada pembangkit listrik tenaga nuklir yang menyebabkan situasinya jadi makin tidak terkendali. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan tetap seperti sekarang deh, ya sudah perangnya cuman sebatas Rusia Ukraina, kemudian ya udah ya kita lihat sekarang Rusia makin mengepung kan, sudah hampir masuk ke ibu kotanya. Dan seterusnya, kira-kira bagaimana? Jadi tidak ada bencana nuklir, juga tidak ada perang dunia ketiga, sebatas hanya di dua negara ini aja. Nah, kemarin Bloomberg ya, sebelum waktu awal perang ini membuat 4 skenario. Jadi pasukan Rusia cuma datang ke zona konflik, dia cuma masuk ke kota Donbas sama kota gimana cara bacanya. Jadi dia cuma di situ. Dia nggak masuk ke kota-kota lain karena Rusia itu kan berbatasan, Ukraina itu kan berbatasan. Yang di sebelah sini itu lebih pro Rusia, yang sebelah sini itu lebih pro Uni Eropa. Jadi dia cuma masuk ke kota-kota samping. Itu skenario pertama. Ya. Skenario kedua, dia sudah masuk ke selain Donbas, jadi dia sudah masuk mulai ke tengah-tengah. Ini sudah terjadi. Terjadi invasi besar ke Ukraina, tapi tidak mengganggu pasokan energi. Invasi besar sudah terjadi. Ya, karena sudah kepalang tanggung, ya ibaratnya sudah ini. Nah, kemudian tidak mengganggu pasokan energi karena selama pipanya masih nyambung antara Rusia sama Jerman, itu 40% dari gas dan gasnya Jerman masih impor dari Rusia. Nah, kemudian yang terakhir itu pasokan energi berhenti. Nah, pasokan energi berhenti kan sudah mulai. Jadi si Rusianya sudah ngancam balik negara yang mensanksi dia mau hentikan dia punya pasokan. Baru sebatas ancaman sih. Jadi kita sebenarnya sudah di skenario 3 dan 4. 3 cenderung ke 4 gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya skenario ini? Jadi dia buat 3 dampak. Dampak ke Rusia, dampak ke Eropa, sama dampak ke Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya ke Rusia bagaimana? Ya Rusianya mengalami pelambatan ekonomi. Ya otomatis itu ya. Tapi kalau saya baca ya Bapak Ibu, dirugikan karena sekarang misalnya di Bloomberg ya ada satu artikel yang membahas cukup bagus. Katakan Bapak atau Ibu punya usaha di Rusia, kemudian negara Anda mengecam sehingga Anda putuskan, oke, saya tarik dari Rusia. Kalau uang Anda di bank ya, kalau uang Anda di bank itu nggak bisa transfer, jadi nggak bisa keluar dari situ, uang Anda nyangkut. Kalau misalnya bentuknya itu adalah saham, ya sahamnya kamu kan nyangkut, mau jual nggak bisa. Dan harganya sudah turun 50%, 70%. Kamu jual nggak? Belum tentu. Karena kalau saya jual kan sama aja saya kasih gratis ke orang. Kalau saya jual dengan diskon 90%. Jadi ibaratnya saya invest di sana, misalnya modal saya 100, ya sudah jalan berapa tahun, bisnisnya oke, tapi sekarang karena ada seperti ini harganya jadi 10%. Kita jual nggak? Kalau saya jual kan sama aja saya kayak punya BMW, saya jual seharga bajai. Orang juga pasti mikir-mikir kan. Nah, kemudian misalkan di sana misalnya ada pesawat yang masih dicicil kayak Boeing ya. Boeing itu kan punya banyak pesawat yang ibaratnya beli pesawat kan pasti nyicil punya, nggak mungkin dia belinya cash karena harga pesawat kan mahal sekali. Nah, pesawat-pesawatnya kan masih lokasinya di Rusia. Kalau dia misalnya disanksi, bisa tarik balik pesawatnya nggak? Siapa yang berani ke Rusia tarik balik pesawat itu? Nah, pesawatnya itu bisa dinasionalisasikan. Jadi ibaratnya disita gitu. Itu juga sudah dilancarkan oleh Vladimir Putin. Dia bilang dia akan menasionalisasikan aset-asetnya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan yang lain-lain ya, contoh ya kita lihat di Chelsea kan, pemilik klubnya Chelsea orang kayanya Rusia, dia mau jual, kemudian pemerintahnya ikut campur. Kalau jual itu dia nggak boleh menikmati. Tadinya dia mau bikin yayasan gitu. Yayasannya nanti penjualan daripada itu akan dipakai untuk yang korban perang Ukraina gitu. Nah, itu orang mikir juga mau, misalnya saya Shell, saya punya pom bensin di Rusia. Jadi saya akan bikin satu yayasan, kemudian ke yayasan tersebut, yayasan Bapak Ibu dari yayasan itu pendiri lagi. Kenapa? Karena Indonesia itu kamu kalau menyumbangkan ke yayasan itu kamu disebut dengan pendiri. Nah, yang kamu sumbangkan itu bukan saham. Jadi dia catatnya sebagai donasi gitu.
Nah, yang mengelola yayasan tersebut ya orang-orang yang yayasannya. Kita sebagai pendiri paling cuma bisa jadi pengawas. Bukan berarti kalau yayasannya untung saya bisa tarik keuntungan. Nah, jadi dibentuk semacam yayasan yang mengelola gitu kan. Tapi itu di luar bukunya si Shell gitu, di luar bukunya perusahaan-perusahaan yang taruh uang di sana. Itu juga secara akuntansi juga bingung tuh, gimana caranya ya? Saya tetap mengendalikan perusahaan tersebut, tapi dia nggak masuk ke buku saya gitu. Nah, jadi ini juga jadi challenge Paris yang ada di sana. Ya. Yang jelas ya kerusiannya sekarang itulah. Kalau saya bilang dia rugi, ya kalau misalnya orang jual panik dia juga mungkin untung karena dia bisa beli aset dengan harga murah. Nah, dampaknya sama seperti ke Amerika, inflasi tinggi. Ya kan sudah banyak analisa kan yang mengatakan Rusia itu supplier gandum lah, supplier gas lah, batu bara lah, minyak biji jarak lah, macam-macam gitu ya. Jadi karena ada gangguan supply yang sangat besar menyebabkan harganya melonjak tinggi. Nah, kemudian kalau di US orang sekarang melihat kebijakan daripada bank sentralnya. Kalau nggak salah kan hari ini rapat sampai besok. Tahu bunganya mau naik atau mau turun, kemudian kalau naiknya berapa, kemudian kalau dia naik habis itu mau naik berapa lagi. Nah, di dua skenario ini dikatakan the Fed lebih dovish. Orang memprediksikan Maret ini naik 0,5%, Bank Sentral Amerika Serikat. Dia sudah turunkan, jadi 0,25. Makanya harga obligasi kemarin rebound. Kemudian orang berpikir dia sampai 5 kali tahun ini. Dengan masing-masing kenaikan bisa 0,5% terus 0,25. Nah, kelihatannya akan jadi 0,25 gitu selama 5 kali. Nah, jadi kalau misalkan dampak daripada Ukraina Rusia itu bisa membuat Amerika yang tadinya mau injak rem, dia mau stop QE-nya, dia mau normalisasi balance sheet, mengurangi hutangnya, dia mau naikin bunganya kembali ke level normal 2%, itu bisa lebih lambat dari perkiraan. Ya, jadi ini beberapa skenario yang terjadi. Kita basically sudah di 3 dan 4. Ya, sudah di 2 sini. Nah, sekarang apa dampaknya ke emerging market gitu ya? Ya otomatis semua harga naik, Bapak Ibu. Ya, harga palladium, aluminium, agriculture semua naik gitu ya. Gandum juga naik tinggi, harga minyak juga sudah naik tinggi. Nah, walaupun belakangan sudah mulai turun lagi. Kenapa? Karena waktu dia naik tinggi seperti ini, ada supply disruption, juga ada kepanikan. Sama kayak sekarang minyak goreng. Minyak goreng itu kalau menurut hitung-hitungan pemerintah, dengan ekspor, ada yang bisa dipakai dalam negeri. Ada kewajiban 20% itu wajib jual ke perusahaan dalam negeri untuk jadi minyak goreng. Harga jualnya juga sama kayak batu bara dipatok, jadi nggak bisa tinggi-tinggi. Dengan 20% itu sebenarnya sudah cukup untuk ini. Ya, tapi namanya orang panik kan, yang biasanya cuma beli 2 liter, belinya sampai 40 liter. Apalagi mungkin bulan depan mau puasa, seperti itu. Nah, jadi orang cenderung panic buying, membeli lebih banyak daripada yang dibutuhkan sehingga terjadi kelangkaan. Ya, jadi ada faktor kelangkaan, ada juga faktor panic buying. Ya, jadi sama, harga-harga ini yang naik juga sama. Ada faktor karena supply disruption, tapi sedisrupt-disruptnya supply tidak sampai naik terlalu tinggi. Ada faktor orang panik buying juga. Sama lah kayak dulu waktu awal COVID, satu kotak masker bisa harganya 600.000 kan, masih ingat nggak? Waktu itu ada yang beli nggak masker 600.000? Sekarang sudah di bawah 100.000 kan. Nah, apalagi yang sudah vaksin ketiga. Kayak biasanya kalau Bapak Ibu lihat saya presentasi kan saya pakai masker. Hari ini saya sudah nggak pakai. Jadi karena ada faktor panic buying, kenaikannya terlalu tinggi sehingga dia balik normal lagi. Ya, jadi dia tetap akan naik, tapi tidak setinggi yang. Jadi kalau efek supply disruption saja, kepanikannya kita keluarkan, ya memang dia akan turun. Nah, yang jadi perhatian orang adalah pengaruhnya terhadap inflasi US. Jadi sebelum ada perang Ukraina-Rusia, orang memperkirakan inflasi US itu cuma 4% tahun ini. Bahkan bisa 2-3%. Tapi dengan adanya gini, sekarang semua orang jadi tidak bisa memprediksikan. Nah, dan sekarang yang jadi isu adalah angka inflasi yang tinggi. Nah, saya coba bedah ya Bapak Ibu. Ini adalah cara menghitung inflasi. Jadi inflasi itu ada berdasarkan CPI, ada berdasarkan PCE. Ya.
Kalau CPI itu Consumer Price Index, jadi sama kayak Indonesia. Kalau PCE itu kayak produsen apa gitu. Jadi itu yang dipakai sama The Fed. Walaupun yang diberitakan, yang masuk berita itu selalu yang inflasi berdasarkan CPI. Di 2019 itu inflasi US itu 2,26%. Memang dalam kondisi normal Bapak Ibu, inflasi Amerika itu sama kayak Indonesia. 2%, 3%, 2%, 3% gitu. Jadi 1,5 sampai 3% lah. Normalnya itu adalah inflasi US. Nah, kalau kita lihat month on month-nya pernah positif, pernah negatif. Rata-rata di 2019 adalah 0,19%, kalau rata-rata setahun ini 1,8. Cara ngitungnya gimana? Ya kalau Desember 2019 dia Desember 2018. Jadi Desember ke Desember, Januari ke Januari, Februari ke Februari, Maret ke Maret. Ya, jadi contoh misalnya Januari 2020 itu dapat dari 258 kurang 252 dibagi 252. Ya. Kemudian di 2020 ada COVID. Inflasinya cuma 1,28. Kemudian dia punya rata-rata 0,11% setiap bulan, bahkan 3 bulan sempat minus, waktu itu lockdown COVID pertama kali, dan rata-rata tahunannya 1,25. Ya. 2021 sebagian negara masih tutup, tapi US sudah buka. Ya. 2021 dulu kan banyak artis, banyak selebgram, orang kaya ke Amerika Serikat. Datang nggak usah karantina, bahkan pakai masker juga nggak apa-apa gitu. Nah di sana dia sudah buka. Inflasinya meningkat. Inflasinya mulai meningkat, yang tadinya 1 jadi 2. Ya. Nah kemudian di sini ada supply disruption batu bara. Waktu itu China borong semua batu bara, kemudian China borong semua kedelai, babinya makan semua kedelai. Nah menjelang akhir tahun ada perang Ukraina Rusia gitu ya. Nah jadi dia punya inflasi yang normalnya 2% plus minus 1 menjadi 7%. Nah, rata-ratanya 0,57 terus 4,68. Nah, di Januari ini year on year-nya 7,5. Februari 7,9. Jadi semua orang panik, wah ini kalau naik lagi Amerika Serikat bakal lebih ini lagi. Nah, pertanyaannya sekarang Maret berapa gitu kan? Nah, kalau Maret berarti kan saya harus menghitung CPI bulan Maret. Ya. CPI bulan Maret ini saya dapat dari Februari ya. Saya kali dengan 0,19. Ini kondisi normal. Dia 1 bulannya naik 0,19%. Jadi 284,18 menjadi 284,72. 284,72 saya bagi dengan Maret 2021, 265. Dapatlah 7,4%. Skenario 2, saya pakai yang pas COVID 0,11. Ya. Dengan cara yang sama, ini dibagi ini 7,35. Kemudian skenario 2021 yang ada kelangkaan ini itu 0,57, saya bulatin 0,6. Jadi 284 naik 0,6%, 285 saya bagi dengan ini. Nah, dengan 3 skenario ini Bapak Ibu, inflasinya itu sudah tidak lebih tinggi dari bulan Februari. Jadi waktu kita lihat inflasi dari 7,5 jadi 7,9 jadi headline seluruh dunia. Wah, Amerika Serikat bakal ini, bakal itu, ini kan inflasi tinggi, bunganya harus naik 0,5%, bahkan ada yang bilang harus naik 1%. Jadi ibaratnya karena angka inflasinya tinggi, gorengannya mantap gitu loh. Semua orang tiba-tiba ngomong kayak mau kiamat gitu. Nah, apa yang terjadi kalau inflasinya stagnan? Tiba akan bilang, wah, situation sudah mulai terkendali gitu. Ya. Apalagi kalau bukan yang 7,8, misalnya 7,4 atau 7,5. Begitu angka inflasinya turun, Bapak Ibu, omongan-omongan analisis yang mengatakan akan lebih agresif atau apa, semuanya tiba-tiba akan hilang. Ya. Jadi dengan catatan ya, inflasi bulanan di Maret tidak lebih dari 0,6%. Karena kalau dia 0,7 ya ini lebih tinggi jatuhnya. Kalau 0,6 itu baru dia sudah stabil. Begitu orang lihat angkanya sudah stabil, tiba-tiba outlook market itu berubah. Yang tadinya orang pikir the Fed akan lebih agresif semuanya, itu tiba-tiba oh oke, good gitu. Nah terus secara matematik di bulan April kan kita masih hitung lagi. Nah kita lihat
di April kan gini, Januari itu inflasinya 0,24%. Waktu itu masih pemulihan. Februari 0,44, Maret 0,64, Februari 0,64. Jadi ini tuh sudah high base ya. Sementara masih low base karena orang masih pemulihan dari 2020. Sementara Maret ini sudah agak tinggi. Jadi kalau nanti April ke April itu saya bisa pastikan ya 99% itu turun. Jadi inflasi April US yang dibacakan di bulan Mei itu akan lebih rendah. Nah, tiba-tiba kalau dia lebih rendah, ya kalau lebih rendahnya signifikan ya, misalnya jadi 6%, 5%, tiba-tiba omongan suku bunga semua sudah bubar Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya dia punya inflasi month on month masih 0,6, 0,7, 0,8, ya goreng akan tinggi. Jadi isu tentang suku bunga ini akan berhenti, sama seperti Ukraina akan berhenti karena sudah ada gotoh ketika inflasi bulanannya di bawah 0,6%. Jadi yang orang sekarang lihat bulanannya aja. Bisa nggak 0,6% Maret? April masih 0,6 nggak? Tapi kalau dia sudah 0,2, 0,3, maka angka inflasi ini bisa dengan cepat jatuh di bawah 7. Diskusi atau spekulasi harusnya bagaimana itu berhenti. Nah, kenapa waktu itu panas Pak ya? Karena dia dari 2 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7, 7 jadi hampir 8. Jadi waktu orang lihat angka inflasinya makin tinggi ini, orang jadi berspekulasi sekali gitu. Ya, jadi sekali lagi inflation akan kalau misalkan dia punya angka bulanan di bawah 0,6%. Nah, orang bilang harga minyak tinggi kan sudah turun banyak harga minyak. Nikel kemarin naik tinggi karena ada perusahaan di China yang dia kena margin call nggak bisa bayar. Pemerintah China-nya selamatin dia. Kenapa? Karena kalau saya kena margin call saya punya 2 pilihan. Saya kasih barangnya atau saya bayar selisihnya. Bayar selisihnya dia nggak ada duit, dia mau kasih barang. Kasih barang dia bilang dia punya nikel sama nikelnya kualitas London itu beda. Ya udah, jadi dia kena kan. Jadi akhirnya pemerintah China bantu. Pemerintah China punya nikel yang sesuai kualitas London. Jadi yang nikel produksi pengusaha nikel terbesar di dunia itu ditukar sama yang pemerintah China. Nah, kayak gitu. Jadi ada upaya-upaya pemerintah untuk mengendalikan harga. Sama kayak Indonesia. Begitu harga minyak goreng tinggi dan langka, Pak Jokowi langsung telepon Menteri Perdagangan, langsung telepon Menteri Pertanian, langsung bikin kebijakan DMO gitu. Nah, bahkan ketika harga minyak dunia tinggi, si Pertamina naikin harga, tapi Pertamax, Pertalite nggak naik. Ya. Jadi ada upaya-upaya lah untuk apa namanya untuk mengendalikan inflasi. Jadi inflasi betul. Mungkin kalau Maret 0,6 ya, kita masih akan jadi berita headline. Tapi kalau misalnya di bawah 0,6 itu menurut saya akan semakin reda dan April kita tiba-tiba sudah nggak bahas inflasi US lagi. Seperti itu. Ya. Nah, terhadap pasar modal Indonesia bagaimana? Ya kalau terhadap pasar global semuanya turun ya sampai dengan 7 Maret. Kalau Indonesia kan IHSG masih naik terus. Ya, IHSG naik, kemudian asing net buy-nya juga banyak. Kemarin kan ada keluar 11T, Pak. Ya, kalau keluar 11T itu karena Bank Mega pindah owner. Yang tadinya 12T dimiliki asing pindah ke yang investor lokal. Saham Bank Mega yang dijual itu 12T. Jadi asing net sell 12T. Nah, pada hari itu net sell asing 11T lebih. Artinya pada saat itu masih ada investor lokal yang buy di regular market gitu. Ya, jadi kalau kemarin ada dana keluar 11 triliun itu menurut saya karena ada kejadian pindah owner saja. Ya, bisa saja karena tax amnesty, bisa juga ya mungkin keputusan strategis yang tadinya dimiliki asing, harganya sudah naik dia jual, sekarang yang punya orang lokal. Ya. Jadi kalau tingginya inflasi itu Indonesia diuntungkan. Banyak analisis yang mengatakan begitu. Ya kenapa? Karena nikel tinggi kita produksi nikel, emas tinggi kita produksi emas, batu bara tinggi, Adaro sama PTBA itu nanti bisa bagi dividen 2 kali tahun ini saya bilang. Kali kok bagi dividen sekali nggak cukup, atau mungkin sekali bagi dividen payout ratio-nya bisa 90% misalnya. Jadi menurut saya bisa menguntungkan, maksudnya sangat menguntungkan untuk Indonesia. Nah, kalau ke sektoralnya Pak, bagaimana? Kalau ke sektoral menurut kita membuat yang namanya sector rotation terjadi lebih cepat. Jadi di 2020 waktu ada COVID, orang beli saham kesehatan.
2020 pertengahan sampai 2021 karena ada lockdown, orang beli saham teknologi. Nah, 2022 karena ada kenaikan harga komoditi, orang beli saham komoditi. Jadi sekarang temanya adalah komoditi dan energi. Nah, makanya dana asing banyak masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena 2020 kita nggak punya Pfizer, kita punyanya cuma KF sama Inaf. Yang kita waktu itu bahkan tidak tahu benar nggak dia yang produksi vaksin. Sampai sekarang kan juga nggak kan, vaksinnya semua kita impor kan. Nah, 2021 waktu digital meledak, ya kita punya beberapa digital. Tapi kan digital kita belum kelasnya US. Jadi waktu itu saham China sama US itu masih yang naik. Nah, 2022 agak lain cerita. US nggak punya sumber daya alam yang seperti Indonesia gitu loh. Jadi banyak dana asing masuk ke Indonesia dan menurut saya bisa bertahan sampai akhir tahun. Jadi itu diuntungkan. Nah, kemudian kalau kita lihat umur daripada suatu sektor rotation. Jadi di tahun 2020 ya, teknologi ini yang kanan, ini kesehatan yang kiri ya. Jadi waktu 2021 kesehatan lagi booming, itu cuman dari bulan 5 sampai bulan 7, cuma 2 bulan aja. Ya, habis itu dia turun. Nah, kemudian ada delta lagi kan beberapa kali kita lockdown ya. Dia naik lagi. Nah, kenapa bisa kesehatan begitu? Karena kesehatan earning-nya jelas. Ya, saham kayak IRA, saham kayak rumah sakit gitu kan, banyak rumah sakit perusahaan banyak IPO. Memang terbukti di waktu di lockdown orang nggak bisa berobat ke luar negeri, ya itu mereka punya omset meningkat. Jadi ketika saham-saham seperti ini turun, mereka bisa naik. Agak beda sama teknologi. Teknologi itu cuma sebentar aja, dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Jadi cuma naik tinggi, waktu itu DCII naik tinggi, beberapa saham itu naik tinggi, tapi karena nggak punya landasan earning ya turun terus. Dia belum turun jauh ya mungkin karena orang artonya belum banyak jual aja gitu. Tapi karena dia tidak ada landasan earning yang kuat, nggak bisa sama kayak kesehatan yang naik. Nah, kalau ini kita lihat yang energi, barang baku, dan konsumen primer. Indonesia itu agak unik. Kalau dulu kita ada sektor plantation, sektor mining, sekarang nggak ada. Jadi yang berhubungan sama batu bara, yang berhubungan dengan logam-logam, itu barang masuk konsumen primer. Jadi konsumen primer digabung sama ICBP, digabung sama sektor yang dulu kita tahu udah energi, misalnya masuk energi, ada romin baku. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang klasifikasinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini yang energi ya. Yang energi ini naik tinggi, walaupun sekarang lagi koreksi, tapi dia ditopang dengan earning yang sangat tinggi. Ya, labanya Adaro, labanya PTBA, itu naik tinggi. Saratoga yang invest di 2 perusahaan itu di MDKA juga, itu kan untungnya banyak. Sampai naik 24 triliun kan, dia punya laba bersih. Ya, jadi karena ada laba bersih yang cukup besar, menurut kami sih harusnya masih sustain. Dan apalagi dia punya valuasi masih murah. Nah, kalau sektor barang baku sama konsumen primer itu campur-campur sama yang lain. Ya, itu jadi agak susah bacanya. Karena kalau misalnya kita bilang kelapa sawit bagus, tapi kecampur sama Indofood, kecampur sama ICBP, jadi agak susah baca per sektornya. Gitu ya. Yang mau saya tekankan adalah bahwa umur daripada rally di 2 sektor ini supposed to be bisa lebih lama daripada kesehatan dan teknologi. Ya. Kenapa? Karena kalau teknologi tidak ada earningnya. Kalau dia sudah lewat, ya sudah. Gitu. Bank digital juga tidak ada earningnya. Kalau sudah lewat, ya sudah. Kalau kesehatan ada earningnya. Kalaupun turun, mungkin suatu saat dia bisa balik lagi. Nah, sama juga. Kalau perusahaan-perusahaan yang labanya tinggi, menurut saya cuma soal waktu dia balik. Jadi tahun ini temanya harusnya akan menguntungkan untuk sektor-sektor ini, termasuk perbankan. Kenapa perbankan? Karena bank itu 40% dari IHSG. Jadi kalau misalnya asing masuk ke Indonesia, ya 40%-nya itu kalau dia index fund akan masuk ke saham perbankan, walaupun tidak berkaitan langsung. Gitu. Nah, kemudian apalagi sentimen penggerak pasar yang lain, gitu ya. Saya melihat bahwa saat ini kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi sangat tinggi. Dari survei bulan Januari kan 70 sekian persen. Kalau di luar negeri orang sebut dengan approval rate. Kalau di Amerika dia bilang approval rate-nya sekian. Dengan survei yang begitu tinggi, isunya jadi macam-macam. Pak Jokowi 3 periode. Ya, jadi Pak Jokowi bilang saya nggak mau 3 periode. Habis itu yang kedua dikatakan gini,
Dikatakan yang kedua, ya udah kalau gitu pemilunya ditunda aja 3 tahun. Jadi Pak Jokowi jabat lagi 3 tahun, sama aja kan dengan 3 periode kan. Nah, kepuasan masyarakat yang tinggi itu ya kalau dari sisi politik jadi seperti tadi. Nah, kalau saya melihatnya sih kayaknya sih tidak, beliau sih tidak menjabat sebagai 3 periode dan juga nggak mau tunda gitu ya. Kalau yang saya lihat lebih ke ini, program-program dia itu akan segera dieksekusi dengan lebih kencang lagi. Karena kalau kepuasannya tinggi kan kamu bikin apa-apa gampang. Dia bikin pindah ibu kota dengan segala pro dan kontra sudah pembukaan gitu kan. Sudah peletakan batu pertama gitu. Nah, yang berikutnya saya lihat Bapak Ibu adalah pelaksanaan daripada investasi keuangan berkelanjutan. Jadi di tahun lalu OJK itu sudah menyelesaikan yang namanya taksonomi green. Google aja Bapak Ibu, taksonomi hijau OJK. Jadi Bapak Ibu, nanti semua perusahaan di Indonesia berdasarkan dia punya pengelolaan limbah dan lain-lain akan dibagi dari 3 kategori: hijau, kuning, merah. Ya. Jadi ada hijau, ada kuning, sama ada merah. Jadi kalau misalkan kamu ibaratnya tidak melakukan pengelolaan limbah yang bagus, kamu merah. Kalau kamu misalnya ngelola tapi cuma sebatas standar, kuning. Bagus sekali itu hijau. Ya, ini bukan pajak karbon Bapak Ibu. Ini bagaimana Bapak Ibu mematuhi standar lingkungan. Nah, itu nanti akan berpengaruh Bapak Ibu misalnya gini, perusahaan Anda masuk kategori kuning. Terus Anda mengajukan kredit ke Bank BRI. Bank BRI bilang, "Oh, kami punya kebijakan, kami juga mendukung investasi hijau. Jadi kalau yang kuning kami cuma boleh maksimal 10%. Kalau kamu hijau kami boleh sampai 40%." Jadi bisa saja perbankan ketika memberikan kredit itu dia berdasarkan ini. Karena ini nanti akan berlaku seluruh industri. Ya. Bisa berlaku juga nanti mungkin untuk pasar modal, bikin ada indeks yang kategori hijau gitu misalnya. Hijau itu berarti semua yang perusahaan TBK masuk hijau gitu. Dan seterusnya. Nah, jadi dia bagi jadi 3 kategori. Kalau Bapak Ibu klik ya dia punya riset itu sangat detail. Saya tertarik pada 2 sektor. Yang pertama itu kelapa sawit. Kelapa sawit itu kan di Indonesia itu oke, di luar negeri dibilang kita itu barbar, bakar hutan segala macam. Nah, pada sektor kelapa sawit Bapak Ibu ternyata masih bisa hijau. Kalau kamu memenuhi ini Indonesia Sustainable Palm Oil ISPO. Jadi kalau kamu memenuhi ini, kelapa sawit itu masih hijau. Ibaratnya kalau misalnya ada bank bisa dapat ini, dia masih bank syariah gitu. Misalkan gitu. Jadi kan kalau ada reksadana syariah hanya boleh masuk bank syariah. Kalau saya bank konvensional tapi saya memenuhi ketentuan 123 dianggap syariah juga. Misalkan analoginya seperti itulah. Jadi kelapa sawit yang dianggap kotor oleh asing ternyata di Indonesia masih bisa hijau. Ya, kuning itu begini, merah itu begini. Kalau kelapa sawit Bapak Ibu, kalau batu bara Bapak Ibu tidak ada kategori hijau. Jadi otomatis semua perusahaan batu bara di Indonesia itu maksimal kuning. Nah, kalau dia sekarang maksimal kuning, berarti kan cuma kuning sama merah. Menurut saya itu akan berdampak terhadap kemampuan dia pendanaan di masa mendatang. Ya, karena kenapa? Karena misalnya dia mau pinjam uang, oh banknya mendukung investasi berkelanjutan. Karena kamu kategorinya kuning, misalnya kamu mau pinjam 100 cuma dikasih 30. Gitu. Nah, itu sekarang kan memang baru opening ya. Tapi mungkin dalam 2 atau 3 tahun ini bisa jadi bahan audit juga. Jadi yang diaudit nggak cuma laporan keuangan, yang diaudit juga dia punya pengelolaan lingkungan seperti itu. Dan jadi itu bisa menjadi komponen penting. Sama kayak saham. Saham kan sekarang ada tatonya juga. Dia terlambat lapor keuangan, ekuitasnya negatif, ada kasus dan segala macam. Jadi ini nanti mungkin juga akan menjadi tato di saham Bapak Ibu. Ya, jadi ini kategori kuning, kategori merah, kategori hijau. Nah, karena tidak ada batu bara yang masuk ke kategori hijau, dia akan cukup sulit mendapatkan pendanaan dari luar negeri. Pendanaan dari bank ke depannya ya, gitu. Nah, jadi karena seperti itu, supply-nya akan terbatas. Karena supply-nya akan terbatas, kalaupun nanti harga batu bara turun, menurut saya nggak bisa turun dalam sekali. Jadi dia akan karena supply terbatas ya. Jadi kalau turunnya juga terbatas. Jadi ini yang mungkin bisa menjadi challenge. Ya. Karena begitu Ukraina Rusia ini sudah sampai pada satu titik, ya orang akan kembali ke dia punya sehari-hari. Nah ini yang saya lihat pemerintah akan mulai dorong ini. Jadi ESG investing di Indonesia, ya I-nya itu dalam bentuk taksonomi hijau. Jadi dasar aturannya sudah ada Bapak Ibu. Ya.
peraturannya sudah ada, dan pembagiannya juga sudah ada, tinggal nanti diklasifikasikan aja seperti apa. Tahun ini mungkin kita belum lihat, tapi dalam 2-3 tahun ke depan, ini menurut saya akan berjalan. Seperti itu. Oke, ya kemudian laporan keuangan ya, laporan keuangan sudah banyak yang keluar, yang ditunggu orang dividen bank besar juga sudah keluar, sekarang mungkin tunggu dividen dari batu bara, kelapa sawit, ataupun sektor lainnya. Ya ini mungkin sedikit aset alokasi, mungkin saya nggak bahas gitu. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, gini Bapak Ibu, ada perusahaan yang bisa dengan mudah meneruskan harga kepada kliennya, ada juga yang tidak, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya monopoli, kalau bahan baku saya naikin aja ke level konsumen, seperti itu. Ada juga yang tidak bisa, ya. Tidak bisanya mungkin karena saya kurang monopoli, atau tidak bisanya mungkin karena saya itu sektor yang hajat hidup orang banyak, contoh kayak poultry gitu. Jadi kalau misalnya ayamnya lagi mahal, pemerintah langsung bilang, oke, perintah naikkan produksi. Habis itu harga ayam, harga telur jadi turun. Sebaliknya kalau harga ayam, harga telur terlalu murah, sehingga yang peternak sudah teriak-teriak, pemerintah bisa perintahkan, itu tolong dong di-afkir gitu. Jadi biar harga ayamnya meningkat lagi gitu. Kemudian kalau misalnya terlalu saya nggak bisa, pemerintah bisa putuskan impor. Jadi kalau misalnya saya adalah sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, apalagi masyarakat kecil, saya nggak fleksibel di harga. Ya, sehingga kalau saya punya bahan baku naik, apa boleh buat, saya harus telan gitu. Nah, tapi kalau sebaliknya saya di sektor yang ibaratnya bukan yang seperti itu, ya, dan saya monopoli gitu kan, bisa saja saya ibaratnya naikin harga, karena kan orang nggak mau makan Indomie, mau makan apa? Gitu kan. Ya, jadi itu case by case Bapak Ibu. Terus terang ICBP saya tidak menguasai, tapi saya kira itu bukan sektor yang terlalu diatur oleh pemerintah. Dia mungkin kaitannya ke daya beli. Karena contoh, ketika bea cukai tinggi, orang tetap merokok, cuma pindahnya dari rokok gudang garam sama Sampurna ke rokok-rokok kretek atau yang tangan yang murah gitu. Nah, kalau misalkan Indomie bagaimana? Apakah dia kalau Indominya mahal, orang pindah ke yang lebih murah? Kalau misalkan ada, dia nggak fleksibel soal harga, jadi mungkin dia punya laba akan berkurang. Tapi kalau misalkan dia kompetitornya nggak ada, ya, atau kompetitor semuanya juga punya dia, kan toh semua yang Mimi kan juga grupnya Indofood semua gitu. Bisa saja dia nggak terlalu berpengaruh. Jadi ini harus case by case. Tapi kalau spesifik nama perusahaannya, mungkin kalau ada analis dari PANS bisa lebih menjawab sih. Ya, secara umum intinya kenaikan harga barang baku memang memberatkan semua sektor konsumen. Tapi impact-nya menurut saya harus lihat satu persatu. Mungkin tiap perusahaan beda-beda ya, dia mau pass on ke kenaikan harga jual atau ngurangin profit margin dia kali gitu ya Pak. Tergantung kebijakan perusahaan, kita lihat case by case ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Pak Jordan, Pak. Cina lockdown, apakah pengaruh ke harga komoditas dan shipping dalam jangka panjang, Pak? Kalau dalam jangka pendek itu akan, menurut saya bisa aja bikin inflasi nggak terlalu panas. Karena kan selain Amerika, konsumsi yang besar di dunia itu China. Jadi kalau dianya lockdown ya, sama kayak Amerika. Tadi kan kita lihat ya, coba kita lihat angkanya sebentar. Nah, waktu lockdown di US, itu inflasi mereka negatif, 0,3, minus 0,8, 0,06. Ya, kemudian Delta, Delta itu kapan ya? Delta itu Februari 2021 ya? Iya Pak. Tengah tahun lalu. Pertengahan tahun lalu ya. Di sini waktu itu juga turun kan. Saya nggak tahu apakah tepat bulan ini apa enggak ya. Ya, jadi yang namanya lockdown itu akan bikin konsumsi turun. Jadi bisa saja suhunya tidak sepanas yang permintaannya tidak sepanas yang itu. Cuman di satu sisi juga bikin supply disruption lagi. Kalau misalkan kita barangnya dari China ya jadi langka seperti itu. Nah, apakah sekarang mana yang lebih ini? Kalau menurut saya sih kalau China-nya itu lockdown bisa supply disruption, tapi pada saat yang sama mengurangi konsumsi. Jadi mungkin dalam jangka pendek bisa membuat yang namanya inflasi lebih rendah.
Tapi kalau ada lockdown seperti itu akan ngaruh ke perkapalan, karena perkapalan jadi harus nunggu lebih lama kan, masuk nggak bisa gitu. Cuman kita harus tahu bahwa sekarang kan mungkin cuma kecuali China sama Hong Kong deh. Kita sudah mau lepas masker, sudah mau mungkin lepas masker di negara Amerika ya sama Eropa. Kalau kita kan sudah mulai dilonggarkan. Jadi lockdown di China menurut saya juga sementara. Jadi kita tidak bisa menjadikan itu sebagai suatu hal yang mungkin menentukan ke depan. Ini sifatnya hanya short term aja gitu. Seperti itu. Jadi efek biasa itu ya Pak, turun naik begitu ya. Ya. Dan mungkin ngerem harga komoditas yang naik yang kekencangan juga kali ya Pak itu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Terus Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Mari, sektor apa yang masih potensi dan akan jalan Pak dengan kondisi pasar sekarang? Ya, Saat kalau ini, secara umum kalau dana asing banyak masuk itu perbankan, bukan bank digital ya, tapi bank besar itu diuntungkan. Karena kalau asing net buy ya dia belinya saham-saham itu. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan BCA, BRI Mandiri kan tahun lalu kan membeli, nggak berkutik. Karena asingnya net sell. Begitu asingnya net buy ya itu saham-saham bank besar kita oke gitu. Bukan karena dia bagus satu hal, tapi karena ya kalau saya index fund, saya masuk Indonesia ya sudah minimal 40% masih beli saham perbankan. Ya, walaupun saya bilang saya mau ke Indonesia mau beli pertambangan, tapi tetap harus diversifikasi ke situ. Karena saham sektor tersebut itu sangat ini. Nah, kalau untuk laporan keuangan ya tentu yang kelapa sawit, yang logam-logam, sama yang batu bara akan bagus gitu. Konsumen kalau menurut saya sih juga seiring dengan pelonggaran itu juga akan bagus. Sama yang terakhir properti ya. Properti itu biasanya kalau suku bunga rendah dia akan bagus. Nah, tahun lalu suku bunga sudah rendah cukup lama, tapi konsumennya yang nggak punya gairah gitu. Itu menyebabkan dia punya itu sektor kurang bagus. Tapi harusnya sih dia juga sudah mulai rebound. Coba bedanya gini, kalau properti itu kan ada accounting sales, ada marketing sales. Kita beli properti sekarang itu baru muncul di laporan keuangannya 2 tahun lagi, karena dia baru mencatat sebagai pendapatan setelah diserahkan. Kalau misalnya kita baru DP atau dalam perjalanan DP, dia itu tidak catat sebagai keuntungan, jadi kayak semacam biaya dibayar di muka seperti itu, kayak DP aja dia catat gitu. Nah, jadi yang kita lihat di laporan keuangan sekarang adalah yang 2 tahun yang lalu, kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun yang lalu. Nah, kalau untuk properti yang ada mall-nya, ya mall kan juga saya lihat sekarang itu ya, yang bagus akan bagus, kalau yang jelek yang makin sepi juga banyak gitu. Jadi kita mesti lihat dulu properti yang mana nih, properti yang jual properti yang pegang mall, atau properti yang campur-campur. Masalahnya di Indonesia kan campur-campur nih. Yang punya mall ya dia juga jual properti, jadi masih bisa dibedah sih. Tapi untuk lebih detailnya saya sih sarankan bisa ikut yang Panin Sekuritas kalau pas ada analisnya gitu. Nah. Oke, mungkin kalau bisa diambil kesimpulan selama ada inflow pilih di cap yang bank besar ya Pak. Mungkin selain bank besar Astra Telkom gitu ya bisa ya Pak? Saya nggak tahu apakah mereka pemegang sahamnya Gojek ya. Tapi kalau misalnya iya, pada saat IPO bisa aja diuntungkan. Sama kayak kemarin Bukalapak IPO kan yang diuntungkan MTech karena dia bisa lepas dengan harga tinggi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada perusahaan IPO dan pemilik daripada perusahaan tersebut adalah perusahaan TBK juga, kita lihat dia masuk di harga berapa, dia lepas di harga berapa. Memang ada lockdown period sekarang ya, karena sudah kapok semua Bukalapak, jadi yang pemegang saham pengendalinya semua di lockdown. Tapi ya tetap saja kalau harga sahamnya naik misalkan, itu akan jadi capital gain bagi dia. Jadi bisa aja ada extraordinary income di situ. Nah, kalau Telkom juga ya terbesar ketiga sih, kalau nggak salah di Bursa Efek. Jadi kalau misalnya ada inflow asing masuk, dia juga diuntungkan. Oke, thank you Pak. Nah Pak, biasanya ya, kalau yang lihat yang udah kan kalau ada IPO gede kan biasa pasar suka ada turunan dikit ya, karena sebagian dananya dialokasiin ke buat IPO gitu ya Pak. Nah kalau lihat kondisi IPO GoTo ini gimana kira-kira Pak? Saya terus terang belum lihat laporan keuangan sih. Ya, jadi satu, dia ruginya lebih banyak daripada Bukalapak. Kedua, bobot dia di indeks itu, saya belum lihat laporan keuangan jadi belum tahu. Jadi rumor-rumornya ada yang bilang 9% dari IHSG. Ya, kalau 9% dari IHSG itu udah hampir sama kayak Telkom Bank BRI. Jadi kalau misalnya bobotnya 9%,
eh, MI yang aktif itu kamu nggak suka pun kamu harus beli walaupun sedikit. Gitu. Jadi bukan nilai IPO-nya ya. Kalau IPO-nya kan sama kayak Mitratel, 18T, 18T kan. Tapi bobotnya 18T-nya si Goto, kalau dia dengan harga batas kanan gitu ya, itu setara dengan dia punya market cap 430 triliun. 430 triliun itu berarti nomor 1 BCA 1000T, nomor 2 kalau nggak salah BRI 600, nomor 3 mungkin Telkom bangsa 4500. Berarti dia nomor 4, habis itu baru Bank Mandiri. Nah, kalau sekarang kamu punya saham yang dia sudah bisa 8-9% dari indeks, kalau saya sebagai reksadana saya nggak mau punya. Itu nanti bisa indeks yang naik, saya nggak naik. Kenapa? Karena penggerak indeks 10%-nya dari dia kok. Gitu. Jadi MI mungkin akan terpaksa beli, walaupun mahal, cuma tinggal bobotnya besar apa kecil. Oke. Gitu. Nah, Jadi itu beli dari karena sisi, kepaksa mesti rule ya Pak? kalau ya kan kalau kita aktif kita boleh milih, boleh beli, boleh enggak gitu kan. Cuman gini, kalau misalnya sahamnya cuman 1% dari indeks kayak kemarin Bukalapak, kamu nggak ikut juga nggak apa-apa. Dengan gampang saya bisa mencari penggantinya. Tapi kalau sahamnya 9% dari indeks, itu nggak ada. BRI doang gitu. BRI saya mungkin sudah mentok gitu dan sudah hampir 10% juga. Jadi akan cukup sulit bagi MI untuk meniru dia mencoba untuk sesuai dengan indeks atau di atas indeks kalau dia nggak ada. Nah, tinggal kalau terlalu mahal ya apa boleh buat, mungkin punyanya sedikit. Kalau terlalu murah ya masih bisa dipertimbangkan. Tadi saya juga diwawancara sama wartawan Bloomberg, dia tanya saya, Pak, gimana view-nya? Saya bilang kalau di Indonesia per Februari itu reksadana saham itu ada 129T. Kemudian reksadana campuran itu ada sekitar 26T. Jadi kalau dihitung-hitung ya sekitar 150T lah di reksadana saham dan campuran. Nah, karena itu bobotnya besar, katakan reksadana saham campuran alokasi 1% aja, berarti 1,5T. Paling banyak menurut saya juga paling 3%. Jadi reksadana kalau mau serap dia punya IPO, nggak mesti di IPO juga, bisa juga beli di secondary market. Itu paling 1% sampai 3%. Jadi antara 1,5 sampai 4,5 triliun. Nah, jadi kemampuan reksadana menurut saya di situ. Bedanya lagi waktu Bukalapak IPO kan dari investor luar negeri. Kalau Goto ini dia dual listing. Jadi yang 18T ini benar-benar dari dalam negeri semua. Karena yang luar negeri nanti belinya pasti US yang dual listing itu. Nah, jadi kalau Bukalapak 24T kan ada lokal ada asing. Ini yang 18T ini most likely cuma dari Indonesia. Jadi kelilingnya masih bagus tuh, mesti ke institusi, ke reksadana, kemana-mana gitu. Dan dia tidak ada porsi asingnya. Karena asing kelihatannya akan masuknya dari US bukan dari Indonesia begitu. Ya, itu view sih. Jadi saya belum bisa bilang ini buy atau tidak buy. Saya cuma kasih pandangan aja. Yang pertama dari sisi bobot di indeks, dua dia ruginya lebih banyak gitu ya. Yang ketiga kan ini dia tunjuk CIMB jadi agen stabilisasinya. Kalau nggak salah kan dia selama 30 hari dia akan jaga harganya di atas harga IPO. Ya dengan batasan maksimal 15% ya kalau nggak salah dari total itunya. Ya lihat aja. Ya, saya sih belum ada komentar karena terus terang belum baca dengan detail laporan keuangannya. Oke, thank you Pak. Pak, ini ada pertanyaan Pak, sektor saham konstruksi untuk saat ini apakah sudah bisa dibeli? Karena kan mungkin ini kepengaruh sama isu IKN ya Pak, Ibu Kota Baru ya. Ya, konstruksi itu kan sudah banyak dijual waktu dulu Pak Jokowi banyak bangun infrastruktur. Tapi kan habis itu apa? yang terjadi kan malah saham-sahamnya itu perusahaan-perusahaannya itu meminjam dalam jumlah yang sangat besar karena nggak semuanya dari APBN kan, sebagian suruh mereka cari ya terbitin obligasi, pinjam uang ke bank, dia punya debt ratio sudah 90%, 80% gitu. Jadi secara perusahaan kalau saya lihat perusahaan-perusahaan yang dia hutang terhadap total asetnya sudah 80-90% itu kalau nanti bunga naik itu dia punya biaya bunga akan naik tinggi. Ya, jadi ini bukan masalah proyeknya ada banyak. Terus gini, misalnya kamu ditunjuk jadi proyek yang pemerintah, mungkin nggak kamu ambil untung tinggi-tinggi?
nggak bisa. Mungkin bisa kena KPK. Pasti misalnya saya nggak tahu angka rate-nya. Misalnya dalam kondisi normal kita untung misalnya margin 20%. Ini program pemerintah, dia tender. Ya mungkin kamu cuma bisa ambil untung 8%, 9%. Misalnya gitu ya. Jadi proyek pemerintah kan begitu. Ada merah putihnya. Jadi tidak bisa ambil untung terlalu besar. Kemudian pada saat yang sama banyak saham-saham konstruksi BUMN kita itu rasio hutangnya sudah terlalu tinggi. Kalau dilihat dari sudut pandang negara, bagus. Kenapa? Karena kalau enggak, pembangunannya kan enggak jalan. Tapi kalau dari sudut pandang pemegang saham, ibaratnya gini, saya kontraktor, saya bisa urusin proyek swasta untung 20%. Saya juga bisa urusin proyek pemerintah untung 10%, harus pinjam uang ke bank lagi. Nah, kan terpaksa saya harus lakukan itu. Sementara kalau yang saya swasta kan saya ya udah urusin yang menguntungkan aja. Kalau yang tidak menguntungkan saya nggak ambil gitu. Jadi cara melihatnya seperti itu. Nah, kita kan sebagai pemegang saham bukan sebagai negara. Ya, jadi mungkin itu yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan kalau mau masuk saham konstruksi. Ceritanya ada resiko di sana ya Bapak Ibu. Mungkin kalau buat trading pendek-pendek ya bisa kali ya. Tapi kalau ceritanya ya masih kondisinya seperti ini gitu ya. Nah Ya, ini Pak. sorry, mungkin tambah contoh lagi. Misalnya contoh kayak perbankan ya. Kenapa Bank BCA PI ratio-nya bisa tinggi? Karena dia swasta, profit oriented. Kenapa Bank Mandiri BRI labanya sudah ya mirip-mirip sama BCA, tapi dia punya PE ratio, book value lebih rendah. Ya karena dia masih ada tugas merah putihnya, jadi mungkin tidak bisa 100% cari untung gitu kan. Jadi Ada mesti ke negara ada bagi gitu ya Pak. ya, jadi Nggak full ke ibaratnya perusahaannya. betul investor mendiscountnya di situ. Ya kalau kita lihat deh profitability BRI sama BCA kan beda ya, tapi kan nggak beda jauh. Tapi kenapa PE ratio-nya BCA bisa 30 kali, sementara PE ratio-nya BRI sama Bank Mandiri begitu jauh kan? Nah, itu menurut saya ya kadang-kadang ada diskon untuk ininya. Karena kalau kamu sudah BUMN, kamu suka tidak suka, kamu harus membantu program pemerintah dan kadang-kadang beberapa dari program tersebut mungkin marginnya tidak setinggi kalau kita bisnis murni begitu. Karena dia ada tugas negara gitu ibaratnya ya Pak. Ya, tapi dari sisi negara itu bagus ya. Perusahaannya juga perusahaan bagus Bapak Ibu, bukan berarti jelek, cuman ya kadang-kadang ada diskon terhadap valuation untuk yang seperti tadi. Keterbatasan ibaratnya ya, jadi ada limitation ya. Pak, ini ada pertanyaan tentang Bukalapak, dijelasin untuk teknologi nggak ada earning, turun drastis, mungkinannya bakal seterusnya turun kah Pak? Nah mungkin kalau dilihat ya. Ya Bukalapak saya lihat juga banyak yang bahas ya. Dia kan IPO berapa kemarin? 23 triliun ya, 22, sekian triliun kalau nggak salah kan. Market cap dia sekarang kan 29. Jadi kalau misalnya dia turun ke 23 triliun, itu kayak kamu beli perusahaan isinya cash semua. Nah, terus jangan lihat dia sebagai perusahaan teknologi, lihat dia kayak Saratoga aja. Kalau nanti misalnya dia beli saham ini, beli saham itu untung banyak, jadi mungkin sudah kayak Saratoga. Kalau kamu lihat dia sebagai perusahaan teknologi, ya mungkin dia akan bakar duit dan habis banyak gitu kan. Tapi kalau kamu lihat, ini deh Bapak Ibu, yang punya uang cash 23 triliun itu siapa sih? Nggak banyak loh. 23 triliun loh dalam bentuk tabungan loh. Yang siap di-deploy di kapan aja gitu. Jadi kalau misalnya dia punya uang cashnya sudah sama dengan book, jadi ibaratnya harga sahamnya sudah sama dengan saldo uang kasnya, menurut saya itu sudah murah sekali. Kecuali dia jor-joran bakar duit setiap tahun rugi lagi berapa triliun, ya apa boleh buat. Tapi kalau misalnya dia lebih fokus pada uang tersebut, dia investasi ke startup ini, ke situ, kemudian startupnya IPO, ya bisa saja dia untungnya dari situ. Ya, karena untuk bisa untung dari usaha bisnis, ya kita lihat saja ternyata Goto aja masih bisa rugi 9 triliun. 9 atau 12 ya? Saya kemarin lihat laporan keuangannya rugi 12 triliun per September. Bukalapak kan ruginya belum sampai segitu. Ternyata untuk jadi nomor 1 itu kan bakar duitnya nggak kira-kira. Jadi kalau misalkan mereka ingin naik ke nomor 1 dengan cara bakar duit gila-gilaan, ya 23 triliun nggak cukup. Tapi kalau misalkan dia tidak bakar duit gila-gilaan, tapi dia mulai investasi ke sana kemari, dan kita tidak melihatnya lagi sebagai teknologi company, tapi sebagai investment company, mungkin itu ada value-nya.
Ya, tapi ini Oh, pendapat pribadi aja ya. triggernya dilihat ya, gebrakan dari Bukalapak sendiri, apa yang mau dia lakuin gitu ya. Ya, kalau dia masih mau naikin market share dengan cara iklan habis-habisan, nah itu berat. Ya, buktinya Goto rugi 12 triliun 9 bulan. Artinya dia bakar duitnya kan kencang sekali untuk bisa jadi nomor satu. Nah, kamu mau bakar berapa? 23 triliun, itu dia ruginya 12 T loh. Berarti yang dia bakar kan lebih dari 12 T pasti selama 9 bulan. Jadi untuk bisa jadi nomor satu itu sangat sangat sulit. Daripada itu ya kalau menurut saya ya, kalau misalnya adalah daripada kita bakar duit untuk naikin market share juga belum tentu pasti untung, ya kan? Kita naikin market share, so what? Apakah labanya langsung sama? Belum tentu kan? Tapi kalau dia mungkin investasi ke anak perusahaan, kemana dan itu untung besar, ya siapa tahu gitu. Ya udah dia mungkin kalau rubah strategi malas ngelawanin itu, ganti strategi bisnis bisa gitu kali ya Pak. Ini pendapat pribadi aja ya. Disclaimer on ya semua ya. Disclaimer ya. Karena kan Jadi pasar nggak ada yang tahu nanti ngedadak ada berita apa, ada pergerakan apa ya Pak. ya, karena intinya kalau mau bersaing sebagai teknologi company itu very expensive, Bapak Ibu. Sangat-sangat mahal. Oke, selanjutnya Pak ada pertanyaan dari Pak Jeffrey. Pak Rudi, kalau Pak Rudi sendiri expect the Fed akan menaikkan suku bunga berapa persen tahap pertama dan up berapa persen sampai akhir tahun ini Pak? Ekspektasi sendiri Pak Rudi. Kemarin perkiraan. saya nanya Pak Winston, Direktur Investasi di Panin Aset, menurut mereka The Fed itu akan naikin antara 1,25 sampai 1,5% tahun ini. Dengan 0,25 selama 5 atau 6 kali. Nah, kalau misalnya dia lakukan seperti itu, Indonesia mungkin akan naikin bunga 0,75 sampai 1%. Jadi kalau dia naikin 1,5%, kita naik 1. Kalau dia naikin, mungkin 0,5 sampai 0,75. Jadi kalau dia naikin 1,25, kita mungkin naikin setengah. Kalau dia naikin 1,5, kita mungkin naikin 0,75. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kecepatannya seperti itu, mungkin harga obligasi akan bergejolak sedikit, tapi sedikit aja ya. Itu pada saat pengumuman, minggu depan orang sudah nggak jadi soal lagi. Kenapa? Karena orang sudah tahu kecepatan naiknya berapa. Nah, kalau dia naikin 0,5%, itu akan membuat gejolak yang cukup besar. Karena orang sudah menduga 0,25. Kalau dia setengah, itu akan ini. Nah, kalau misalnya dia bilang 0,25, tapi tahun ini cukup 3 kali aja. Wah, itu everybody happy. Mungkin obligasi rally itu. Ya, jadi orang sudah memproyeksikan 0,25 itu kali 5 sampai 6 kali. Kurang dari itu obligasinya bisa rally, lebih dari itu obligasinya bisa koreksi. Sesuai dengan itu mungkin harga obligasi nggak naik, nggak turun. Kita udah tahu benchmarknya kurang lebih seperti itu ya. Semoga menjawab Pak Jeffrey. Poin dari Pak Yohan, untuk sektor properti dan otomotif, apakah akan terdampak negatif dari kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed jika naik, Pak? Rasanya enggak. Ya, rasanya enggak. Karena masalah di Indonesia itu bukan kalau yang 2021 sampai sekarang ya, bukan bunga, faktor bunga. Banknya nggak mau salurkan karena masih COVID kan, jadi dia pilih-pilih. Nah, kalau misalkan ekonominya sudah lebih normal, bank sudah salurkan, harusnya itu tidak jadi soal. Kenapa? Karena walaupun BI rate 3,5%, KPR kan masih 8, 9, 10. Ya, kalau sekarang BI rate-nya jadi katakan 4%, saya kira bunga KPR juga tetap sama sekitar segitu. Ya kadang-kadang ada promo ya, kalau dari Bank Panin kan promonya cuma berapa, BCA juga spesial promo, tapi kan promo mereka cuma tahun pertama, kadang-kadang tahun keduanya tetap yang normal lagi gitu. Jadi saya bilang faktor kalau penyaluran kredit itu tidak jalan atau tidak sekencang yang biasanya bukan karena faktor suku bunga, tapi bank masih menahan diri. Nah, dengan ekonomi sudah mulai normal, bank akan salurkan lagi, itu harusnya akan mendukung. Nah, kalau yang kemarin kan itu ditolong oleh PPN, program PPN-nya pemerintah. Nah, tapi PPN itu kan cuma sebentar, dan yang ibaratnya PPN itu kan yang sanggup ya orang-orang kaya lah. Kita beli rumah yang harga 2-5M atau di atas 5M, kan kalau kita mesti beli tahun itu juga karena rumahnya sudah jadi kan, berarti orang yang punya uang DP-nya besar.
Sementara kalau untuk masyarakat secara umum ya masih sangat mengandalkan KPR. Jadi penyaluran kredit pada saat COVID itu memang lebih terbatas. Nah, sekarang kalau misalnya semakin dilonggarkan, penyaluran kredit semakin banyak, mudah-mudahan itu akan lebih bagus gitu. Jadi ibaratnya dulu yang beli orang-orang kaya, menengah atas. Nah, kalau misalnya banknya sudah mulai salurkan, mungkin kelompok menengahnya lebih banyak. Kalau saya Oke. melihatnya seperti itu sih. Pemulihan ekonomi itu akan menguntungkan semua pihak. Ya, kita sekarang sebenarnya masuk tahap recovery kali ya Pak disebutnya ya. Pemulihan Ya, enggak atau masih belum Pak? tinggal international flight aja sekarang. Udah Nikahan kan mulai. juga udah jalan gitu ya. Bahkan Singapura itu kemarin sudah nggak ada batasan jumlah ini lagi. Kan ada safe distance, harus jarak 1 meter. Kalau sekarang di Singapura pakai masker nggak perlu safe distance lagi gitu. Nah menurut saya kita juga akan menuju ke situ. Yang belum pulih cuma penerbangan. Nah penerbangan begitu PCR antigen dicabut, sama internasional juga sudah boleh, menurut saya kita sudah kembali normal. Oke, Pak, kalau misalnya nih ya Bapak Ibu nasabah yang bingung nih, saya belinya sahamnya apa? Nah mungkin kalau ada di reksadana Panin ya, yang isinya banyak bank besar itu, terus itu ada di reksadana mana ya Pak? Komoditas reksadana kan kasarnya itu kan ibaratnya daripada pusing-pusing saya masih milih satu-satu yang isinya saham-saham unggulan tahun ini gitu, banyak adanya di reksadana mana Pak? Oke, kalau kita lihat sektoralnya ya. Jadi IHSG itu IHSG itu 10% di barang baku, 10% di non-primer, 11% di infra, 41% di keuangan, ya, energinya 7%. Oke. Kalau misalnya Anda cari reksadana saham yang banyak di energinya, ini ada di Ultima, Infra, Syariah Saham. Jadi mereka punya bobot saham batu bara itu sama energi lah ya, lebih tinggi daripada IHSG. Jadi kalau sektor ini rally, dia bisa di atas indeks. Kalau sektor ini jatuh, ya jatuhnya di bawah indeks. Kalau beberapa hari ini kan lagi pada koreksi. Jadi agak turun gitu. Nah, kalau misalnya Anda senang yang logam-logam, Bapak Ibu, berarti yang barang baku. Nah, barang baku ini basically yang paling besar itu teladan. Jadi kalau yang logam-logam lagi bagus gitu ya, nah ini mungkin dia akan lebih bagus. Yang terbesar kedua syariah saham sama infra. Oke, kalau beta-1 kan kita coba niru ya. Kalau IDX 30 sesuai bobot IDX 30. Nah kalau misalnya banking, banking rata-rata kita sesuai, jadi 43, 40. Nah kalau yang ini agak sedikit ya di bawah ini. Jadi kalau misalnya bankingnya masih rally, ya bisa Maxima, bisa Ultima, bisa juga IDX 30 atau beta-1. Nah, kalau misalnya sawit-sawit gimana Pak? Properti, dari banyak properti kan. Properti di indeks cuma 2,5%. Yang paling banyak itu di sini Maxima, 12%. Satu lagi syariah saham. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kadang-kadang kalau ditanya, Pak, mana Pak yang akan bagus tahun ini? Terus terang kita juga nggak tahu. Kemarin kan rally energi. Terus pindah ke perbankan. Kita nggak tahu berikutnya apa nih, apakah consumer goods, apakah konstruksi, apakah yang lain, apakah teknologi gitu ya. Kalau teknologi saya lihat sih kayaknya agak kurang. Kenapa? Karena dia tidak ada earnings-nya. Dan karena sekarang suku bunga mau naik, orang menghindari spekulasi. Gitu. Nah, karena jadi, mungkin tahun lalu itu teknologi moving-nya pakai hope ya Pak, harapan ya. Kan nah hitung-hitungan sekarangnya keluar ya udah price in kali ya Pak. Jadi nggak ada growth lagi ya. Ya ibaratnya kalau kemarin uang itu gampang, orang spekulasi lah judi gitu, berani kan. Sekarang kan uang mau diketatkan, beli yang pasti-pasti aja deh, yang ada Lebih selektif ya. yang ada itunya gitu ya. Nah jadi kalau misalnya Anda tanya mana, saya mau pegang properti yang banyak yang mana Pak? Itu ada dari Maxima. Tapi kan kombinasi ya Bapak Ibu ya, kan dia ada di properti juga, konsumer juga, ini juga. Jadi bisa saja propertinya naik tinggi, tapi pada saat yang sama energinya turun dalam, jadi agak ketutup juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, reksadana yang dikelola secara aktif ini strateginya berbeda-beda. Jadi nggak ada yang mirip-mirip gitu loh, ya nggak ada yang persis sama gitu.
Nah, Oke, jadi mungkin kan kadang-kadang ada yang nggak tahan ya Pak, lihat rotasi muter-muter, puyeng lama-lama salah terus gitu ya. Ya mungkin ini kan lebih lebih tenang gejolak harganya gitu ya. Atau ya kalau enggak ya ikutin ADX 30 aja. Nah, ADX 30 ini enggak ada properti karena memang tidak ada saham properti di situ. Juga tidak ada non primer. Non primer itu kalau nggak salah kayak apa ya? Kayak SCMA, MNCN gitu. Saya juga bingung baginya gimana. Jadi non primer itu kayak konsumsi tapi yang non primer. Jadi kayak saya kurang gitu jelas juga cara baginya gimana. Jadi kalau mau ngikutin market, mungkin di ADX 30, dia bankingnya paling banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau fund yang mungkin banyak di sektor tertentu, sehingga kalau sektornya benar dia naiknya lebih cepat, ya kita bisa memilih ya, yang sesuai gitu. Ya. Pak, kita lanjut pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan tentang Goto. Goto mungkin nanti bisa sesi khusus ya Pak, tanya jawab ya. Ini karena panjang ya Pak. Nah ini dari Bu Cynthia, apakah kenaikan suku bunga US akan berpengaruh terhadap harga FR, Pak? Oh, sudah pada turun. Jadi tapi biasanya gini, ada istilah sell on rumor, buy on news. Orang sudah sell on rumor dari 2-3 bulan yang lalu. Jadi sejak awal tahun sampai sekarang harga FR itu turun. Kalau nanti misalnya kenaikan suku bunganya sesuai ekspektasi 4 kali atau 5 kali dan cuma setiap kali 0,25, mungkin akan rebound. Tapi kalau misalnya dia naik langsung 0,5%, mungkin masih turun dikit dulu. Gitu. Ya. Ya, semoga menjawab ya Bu. Ini dari Pak Yopi, Pak Rudi, apakah fund manager asing boleh beli batubara dan CPO, Pak? Tergantung. Kalau dia fundnya punya kebijakan untuk ESG, ya dia nggak bisa. Tapi kalau fundnya tidak ada, ya ini. Karena kan dunia ini kan luas ya. Kan nggak semua reksadana Indonesia itu reksadana syariah. Sama juga tidak semua reksadana di luar negeri itu reksadana yang berbasis lingkungan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak ada batasan itu, ya dia nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia memiliki batasan tersebut, ya dia tidak bisa masuk. Oke, thank you. Semoga menjawab ya Pak. Lalu ini Pak, pertanyaan dari Pak Jordan sama Pak Restu, langsung aja Pak. Sektor retail apa yang membaik di 2022? Kan mungkin recovery ya. Terus terkait harga logam mulia Pak, gimana kira-kira proyeksinya? Kalau untuk saham per saham ya sekali lagi ya, mungkin kalau ada Pak Niko atau Pak Nanti kita bikin sesi khusus. Ya mungkin bisa mereka lebih menguasai gitu. Ya intinya sih kalau untuk sektor konsumsi yang retail pada dasarnya kalau ekonominya pulih, udah boleh naik pesawat nggak usah PCR, dari luar negeri nggak usah karantina, itu akan balik ke normal. Nah baliknya juga kuat, kenapa? Karena kalau orang yang kaya dari Bitcoin ada ya, mungkin belinya di harga berapa, sekarang 40.000 dia jual, dia untung banyak. Tapi kan nggak banyak. Kebanyakan orang itu mungkin ngikut-ngikut kan. Apalagi yang beli-beli yang robot-robotan itu yang karena lihat dia beli BMW, beli Ferrari itu nggak banyak Bapak Ibu. Tapi Indonesia itu kalau Bapak Ibu ke daerah, orang-orang kaya yang punya kebun kelapa sawit, yang punya kebun tembakau, yang punya batu bara, itu baru orang-orang mungkin pakai celana pendek datang ke bank pakai sandal, tapi dia punya Dia punya kaya itu sebenarnya duit tunai punya, bukan nipu orang punya gitu. Nah, orang-orang seperti itu menurut saya semakin banyak. Kenapa? Karena harga komoditas lagi tinggi. Ya. Dan kalau nanti naik pesawat sudah boleh, semua sudah jalan gitu ya. Mereka akan belanja dan belanjanya mereka itu yang akan menggerakkan ekonomi. Jadi konsumsi menurut saya akan pulih dengan strong. Kenapa? Karena waktu harga komoditas naik, kesejahteraan secara umum itu juga meningkat. Ya, yang kerja di sektor itu mungkin dapat bonus besar. Ya. Yang coba kamu kerja di batu bara sekarang, saya yakin lah pasti bonusnya gede gitu. Kalau bosnya nggak pelit ya, pasti bonusnya besar sekali karena keuntungan batu baranya besar sekali, keuntungan daripada sawit besar sekali. Jadi karyawan-karyawan di sektor itu juga harusnya akan dapat penghasilan yang lumayan. Nah, dari mereka itulah konsumsi kita jadi bagus. Gitu. Jadi saya sih cukup yakin harga konsumsi yang tinggi, harga komoditas yang tinggi itu akan sangat mendorong konsumsi di Indonesia. Terus ini Pak, terakhir Pak, logam mulia gimana Pak? Oh ya, sorry, logam mulia, saya terus terang nggak begitu ahli ya, tapi kan intinya kalau ada perang dia naik, kalau nggak ada perang dia turun gitu kan.
Nah, kalau selama perang masih berlangsung, menurut saya sih mungkin nggak turun. Ya, tapi tetap di sekitar situ aja. Gitu. Oke, ini Pak, ada yang terakhir ya Pak. Saham perbankan besar sudah naik, apa masih bisa diakumulasi di level sekarang Pak? Apa masih menarik? Ya, beli saham, beli reksadana saham menurut saya sama aja. Jadi jangan beli di pucuk lah gitu. Kalau bisa tunggu ada koreksi dalam baru beli gitu. Turun 2%, turun 1% kalau reksadana ya. Kalau saham mungkin harus lebih dalam lagi ya. Cuma kan kadang-kadang nggak tahu kapan. Yang jadi masalah kalau kita beli di harga tinggi itu kalau nyangkut baliknya lama. Jadi lebih baik kita tunggu waktu yang misalnya sudah, kalau reksadana saham juga sama. Kita memang bilang IHSG 74 sampai 76. Tapi belinya waktu kalau ada turun 2% gitu atau 1,5% di IHSG. Nggak usah buru-buru untuk beli di harga lagi naik, karena kan pengalaman kita kalau beli di harga tinggi selalu nyangkut gitu. Atau kalaupun naik mungkin untungnya tidak terlalu berasa. Jadi sebaiknya kalau beli itu lagi ada koreksi gitu, mau saham maupun reksadana saham. Oke, nah ini semoga mencerahkan ya Bapak Ibu semua. Pak Rudi, mungkin udah kali ya Pak sesi hari ini. Terima kasih banyak, kita jadi banyak dapat masukan pencerahan tentang pasar, perang, inflasi, kondisi semua. Terima kasih banyak ya Pak Rudi, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Dan ingat pesan Pak Rudi ya, kalau beli jangan dipucuk, nanti dicicil-cicil gitu. Takutnya nanti kalau udah beli di atas, karena upside-nya udah terbatas ya Pak kalau di atas ya, nanti kita ke bawah turun kita nggak pede gitu ya. Nah mungkin saya udahin dulu untuk hari ini. Pak Rudi silakan closing statement kali ya Pak. Kayaknya tadi sudah cukup. Oke, nanti ini banyak yang senang sama Pak Rudi nih pemaparannya. Jadi nanti mungkin saya undang lagi ya Pak. Silakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu semua. Jaga kesehatan. Sampai ketemu di event berikutnya ya. Selamat tinggal.